Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 7 September tahun 2023, hari biasa pekan ke-22. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan subur di tengah-tengah sanak saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, mukjizat Tuhan Yesus kepada para murid di awal perutusan dan panggilan para murid, yakni dengan menangkap ikan yang begitu banyak karena perintah Tuhan Yesus untuk menebarkan jala bagi Simon dan teman-teman nelayannya, adalah berkah Tuhan bagi siapapun yang percaya kepada kebaikan, kebenaran, mau mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakannya. Meski awalnya mungkin masih dipenuhi dengan kesangsian, tapi sikap hati para murid yang diwakili oleh Simon, oleh Yohanes dan Yakobus, akhirnya mereka memperoleh mukjizat ikan yang ditangkap begitu banyak. Bahkan ketika mereka hampir putus asa karena semalaman dalam perjuangannya menangkap ikan, tidak memperoleh apa-apa, tetapi karena Tuhan yang bersabda, karena ia percaya kepada Tuhan Yesus, karena Simon percaya, maka akhirnya memperoleh berkat. Semoga kita semua juga di dalam hidup ini yang mungkin seperti Simon, seolah-olah dalam perjuangannya menemui berbagai macam kesulitan, tantangan, dan juga kesia-siaan. Tetapi percayalah, kalau kita taat kepada kebenaran, taat kepada sabda Tuhan, pasti akan menghasilkan buah berlimpah. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang bertekun di dalam kebenaran tidak mendapatkan apapun. Tapi dengan bertekun itu sendiri sudah mendatangkan berkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di peta perjuangan kita untuk taat kepada Tuhan, melaksanakan sabdanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.